Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Haleluya. Saya percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di hari Minggu yang pertama di bulan yang baru. Saya sangat percaya kita semua bersuka cita di bulan yang baru. Amin saudara. Mari kita bersyukur buat Tuhan untuk semua perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib. Mungkin bulan yang lalu kita yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, diberkati. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Waktu yang Tuhan sediakan buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua perbuatan Tuhan yang dahsyat, ajaib yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga hari ini di awal bulan ini kami akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Tuhan kami sangat percaya. Kami diberkati berlimpah-limpah. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah atas kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang siap beribadah. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau bersyukur kepadamu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari musik memuji Tuhan, bawa kita lebih lagi. Amin Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu sampai hari ini buat kami. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Aba. Oh haleluya. Kami tak mengerti Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa, ajaib. Haleluya. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan buat Tuhan, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ralabaya ralaba shandaralabo. Sharararabaya ralaba shekerebe karalabaya ralaba. Araba shandaralaba she. Haleluya. Betapa indahnya kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Oh ralaba shandaralabo. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya ajak kita sembah Tuhan. Kita bersyukur bagi Tuhan ke atas perbuatannya yang ajaib. Oh pertolongan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Mari sembah, sembah Tuhan. Oralaba shandaralaba ya ralabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, ajaib perbuatan-perbuatan-Mu, oh Tuhan. Oralaba shandaralabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti
besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, sungguh besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Bilang buat Tuhan, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa indah kasih-Mu ya Tuhan. Ajaib perbuatan-perbuatan-Mu dahsyat ya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Syukur buat Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya saat kami menyembah, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat kembali kami yang jatuh, dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersuka cita di hadirat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau memuji Tuhan, siap bersuka cita di hadirat-Nya? Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang selalu membuat kita berbahagia. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Amin saudara. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diberikan anugerah. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus
bahagia memuji Yesus selamanya. Musik memuji Tuhan. Buat kami bersuka cita dan berbahagia saat kami menyanyi memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ketika kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kami percaya sukacita Tuhan memenuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Amin. Yes, haleluya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus, memuji Yesus selama. Mari sama-sama katakan, nyanyikan buat Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Shalom saudara. Bagi sebagian orang, kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu ergon, muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes.
Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang. Yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang, apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati." Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia,
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karalabayara. Kami terus mau menyembah ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, yang selalu membuat kami bersuka cita. Bawa kami terus ya Tuhan, bawa kami terus Roh Kudus. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tu sukacitaku, Yesus kekuatanku, dalam kesesakan Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin saudara. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sukacita Tuhan terus ada senantiasa. Amin. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, firman-Mu akan melengkapi kami dan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sukacita kami, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sekali lagi. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Nyatakan sekali lagi. Jadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah saat kami memuji, saat kami menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang mau mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, saya sangat percaya ketika kita memuji, kita nyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan turun melingkupi kita, amin saudara. Dan kita yang dalam kelemahan, Roh Kudus kembali mampukan kita, amin saudara. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya rindu sampaikan buat kita semua di awal bulan ini. Haleluya.
Mari kita baca bersama Bapak Ibu dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu boleh buka Mazmur 62 ayat yang ke-9. Ya, saya baca buat Bapak Ibu ya. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin saudara, satu kali lagi. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan saya yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, dikatakan di ayat ini, ya, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Wow. Hai umatnya. Hai Bapak Ibu dan saya. Amin. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wow. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu Bapak Ibu ya, tapi firman Tuhan katakan setiap waktu. Nah Bapak Ibu kalau baca Mazmur 62 ini, perikopnya di atas tentang perasaan tenang dekat Allah. Dari pemazmur kita itu Daud, Raja Daud, luar biasa. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Nah ini persoalannya, bukan sewaktu-waktu. Bukan saat saja kita dalam keadaan yang susah, sulit, apa baru kita mau percaya. Kalau kita senang, gak perlulah, gitulah, biasa-biasa aja. Tapi saudara, Raja Daud katakan di ayat ini ya, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bapak Ibu, kita ayat mau curahkan isi hati kita kepada seseorang, kita pasti lihat-lihat dulu Bapak Ibu ya. Kalau saya curahkan isi hati saya, curhat kepada si A, teman saya ini, apakah dia bisa tahan atau ya tidak gembar-gemborkan saya punya isi hati atau bagaimana? Gitu ya saudara ya. Kita cari tempat atau teman, orang, sahabat yang kita bisa curahkan isi hati kita. Saudara, kalau Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saudara, kita tahu bahwa ketika kita datang mencurahkan setiap isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan dengar semuanya itu. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati kita tuh enggak ada, isi hati kita tuh tidak ada yang tersembunyi sama Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Amin saudara. Nah orang yang mencurahkan isi hati yang percaya kepada Tuhan, dia pasti datang curahkan semua isi hatinya dia kepada Tuhan. Apapun kondisi hatinya, gejolak-gejolak apapun, dia datang, dia serahkan kepada Tuhan. Itu orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup mendengar setiap curahan isi hati kita. Amin saudara. Haleluya. Orang yang punya hubungan terus dengan Tuhan. Punya komunikasi intim dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tidak sewaktu-waktu. Sehingga dia dengan senang hati setiap waktu dia bisa datang curahkan isi hati dia sama Tuhan. Itu orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita curahkan isi hati kita sama Tuhan. Apa yang ada hari-hari ini dalam hati Bapak Ibu? Ada persoalan, ada tantangan, ada apapun. Terhadap keluarga, di keluarga, anak-anak, suami, istri, pekerjaan, usaha. Yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu lagi bergumul. Mari kasih tahu sama Tuhan.
Curahkan itu sama Tuhan. Saya terlalu percaya dan Bapak Ibu percaya ketika kita berdatang kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar setiap seruan, permohonan, doa-doa kita, isi hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu tahu cerita tentang Hana. Ya, waktu dia rindu untuk mendapatkan seorang anak, ya. Lalu dia datang, dia pergi ke Bait Allah, lalu dia mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Di depan Nabi Eli. Dia curahkan isi hati dia sama Tuhan. Lalu apa yang Tuhan janjikan buat dia melalui Nabi Eli ini. Dan tahun depan Hana mendapatkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Saudara, dia datang curahkan apa yang dia alami saat itu. Goncangan-goncangan hatinya saat itu. Datang sama Tuhan. Lalu Tuhan jawab. 1 tahun berikutnya Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Bapak Ibu mari. Orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari datang curahkan isi hati kita sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa marilah kepadaku setiap orang yang berbeban berat, letih lesu berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya ketika kita datang mencurahkan setiap isi hati kita, beban kita, persoalan kita sama Tuhan, maka ada kelegaan di dalam hati kita. Amin, saudara. Saudara pertama itu dapat dulu kelegaan. Itu penting, saudara. Ketika kita datang bawa semua sama Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, apapun yang kita alami, apapun yang saudara, Bapak, Ibu sementara kerjakan, mungkin belum beres ya, sakit penyakit yang belum sembuh, apapun yang kita alami hari-hari ini. Percaya ketika kita datang sama Tuhan, kita bawa semuanya sama Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan itu buat kita. Apa saja? Yang penting, yang pertama, percaya sama Tuhan. Karena Dia tempat perlindungan kita. Amin. Dia perlindungan kita. Melindungi kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara mari datang sama Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan menyelesaikan buat kita. Yang terpenting kita percaya, kita taat, datang sama Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita punya persoalan, kita punya masalah apapun yang kita datang curahkan sama Tuhan, nanti Tuhan akan selesaikan buat kita. Amin, saudara. Sehingga ada suatu kelegaan dan ada kebahagiaan terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, kita buka satu ayat. Ayat Mazmur pasal 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu yang kita alami, Bapak, Ibu, dan saya alami. Ketika kita datang kepada Tuhan, curahkan semuanya kepada Tuhan. Maka di sanalah Tuhan akan menyelesaikan buat kita. Mari Mazmur 138. Kita lihat Mazmur 138 ya. Ayat yang ke-8. Nah, kita baca ini. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya itu selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Haleluya, amin saudara. Tuhan akan menyelesaikan apa yang Bapak Ibu sudah curahkan kepada Tuhan. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan buat kita. Amin saudara. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kita percaya. Dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang setia. Selama-lamanya setia bagi kita. Bagi Bapak Ibu kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu curahkan isi hati kita sama Tuhan. Amin. Tuhan tahu segala beban-beban kita. Tuhan tahu. Dan tetap percaya.
maka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu yang kita alami. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saatnya kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Orang akan melihat dan orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itulah firman Tuhan buat kita Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan memberkati kita dan perjamuan kudus juga akan memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu yang punya roti, punya anggur yang sudah siap, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita mau berdoa, kita berdoa sama Tuhan biar Tuhan memberkati apa yang kita akan kerjakan, kita akan makan dan minum daripada roti dan anggur. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau tempat curahan isi hati kami. Dan ketika kami menyampaikan seluruh isi hati kami sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan menyelesaikan apa yang kami datang kepadamu Tuhan. Berseru, berdoa kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya ada waktu Tuhan kami akan melihat kemuliaan yang besar. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anakmu, umatmu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami juga untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan berkati perjamuan kudus kami Tuhan. Roti dan anggur Tuhan yang kami sudah siapkan. Tapi sebelumnya mari kami mau berdoa. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa sama Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan. Berdoa, minta Tuhan layakan, kuduskan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalaba. Ampuni kami Tuhan, minta ampun. Tuhan ampuni kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuduskan, layakan kami sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dalam hati kami Tuhan kami curahkan semuanya kepadamu. Ampuni, ampuni Tuhan. Mohon ampun Tuhan, mohon ampun. Oh ralabasya kata karalabaya ralaba. Sehingga perjamuan kudus saat ini Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalaba. Bapak dengar setiap anak-anakmu yang sementara minta ampun ya Tuhan. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Layakan kami hari ini Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan kudus seidangan dengan-Mu Tuhan. Makan roti dan minum anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu yang mungkin sudah siapkan roti, mari angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Kita mau bersyukur, lalu kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat anggur tinggi-tinggi di atas tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak kita angkat tangan bersyukur buat Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kana ralabaya ralabasyande. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh ralabasya karalabaya ralabo. Mari Roh Kudus, oh urapi kami semua di tempat mana kami berada. Pengurapan yang baru turun memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabasya katakan untuk menjalani kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Terima kasih kami akan berjalan bersamamu ya Tuhan sepanjang hari-hari bulan-bulan ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ralabasya karalabaya ralabo. Syaralabaya ralabasya naralabata karalabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah kami diberikan kekuatan semangat yang baru. Kami yang jatuh kami diangkat kembali. Dan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ralabasya kata karabaya ralabah. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari angkat kedua tangan nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Bapa di surga, sebelum kami menyelesaikan ibadah online kami mau berdoa menyerahkan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan kami berdoa kekuatan, kesehatan buat hambamu, pengurapan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun hambamu Tuhan utus, Tuhan kuasa Tuhan menyertai hambamu.
Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bahwa Gembala CK4 kami Tuhan, Bapak Pendeta Welier Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga besar, Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna buat hamba-Mu ini dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapak, pengurapan yang lebih dahsyat lagi. Ada banyak orang dipersiapkan menjadi pemuji penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak terima kasih, kami berdoa juga untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga kami semua masing-masing kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dijaga, dilindungi, kekuatan, kesehatan buat kami semua untuk masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini. Bapak terima kasih untuk kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami juga berdoa untuk anak-anak kami generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan sementara mempersiapkan mereka Tuhan. Tuhan akan pakai mereka tepat pada waktunya. Kuasa dan otoritas-Mu menyertai anak-anak kami Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa bersyukur juga untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan, presiden yang baru yang akan dilantik nanti dalam bulan ini, bulan Oktober. Tuhan sertai, pimpin semuanya berjalan lancar. Indonesia aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk Pak Presiden kami Pak Jokowi beserta dengan Pak Maruf Amin, Gembala yang akan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Sertai, pimpin hamba-hamba-Mu juga ini Tuhan. Terima kasih banyak, kami juga berdoa bagi pilkada nanti di bulan November nanti. Tuhan juga sudah sediakan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang Tuhan yang terbaik daripada-Mu untuk bangsa dan negara kami di setiap provinsi, kabupaten, kota. Bapak terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk tempat lingkungan kami, Gading Nias Residen, semua gereja-gereja yang ada, Tuhan juga menyertai dan masuk dalam penuaian di akhir zaman ini. Bapak terima kasih, kami juga berdoa saat ini juga Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau terima berkat sebelum kami menyelesaikan ibadah online kami. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.